Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bestie Boy and Bestie Girl, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini Toong Dong beserta jajaran direksi akan membahas sebuah film yang berjudul Fuck Love 2. Film ini mengisahkan perjalanan cinta ketiga orang yang bernama Lisa, Jack, and Said yang diwarnai berbagai konflik kehidupan. Lisa dan Jim, mereka adalah pasangan kekasih yang melakukan perjalanan ke beberapa negara yang salah satunya Pulau Bali yang terletak di negara kita tercinta, yaitu Indonesia. Namun semua momen bahagia itu sirna setelah Lisa bertanya jika kelak nanti Jim ingin punya anak berapa. Jim menjawab jika dia tidak ingin mempunyai anak karena dengan kehadiran Lisa saja dirasa sudah cukup membuat Jim bahagia. Scan berpindah pada prosesi upacara pemakaman neneknya Lisa atau ibunya Lisa yang bernama Omi. Said dan Bo adalah sepasang suami istri yang sedikit agak konyol, terutama Said atau si Om Black ini. Niat ingin memfoto Omi untuk kenang-kenangan, kemudian datang istrinya yang membuatnya kaget dan melempar HP-nya ke dalam peti Omi. Kiki dan Angela, mereka adalah sahabatnya Lisa yang datang untuk memberikan belasungkawa pada keluarga yang ditinggalkan, terutama Lisa. Cindy, dia adalah istrinya Jack. Diketahui jika Jack dahulunya adalah pacarnya Lisa, Jack berpisah dengan Lisa karena Jack harus menikahi Cindy yang pada saat itu sudah dihamili olehnya. Dijelaskan juga jika Jack adalah seorang playboy atau buaya yang mencari cinta demi kepentingan dan kebahagiaannya sendiri tanpa memperdulikan pasangannya. Buktinya saja di waktu yang sama, Jack berada di rumah sakit yang sedang mengantar seorang wanita USG yang diketahui jika itu bukan Cindy. Tak selang berapa lama Cindy menelponnya untuk meminta Jack menghadiri pemakamannya Omi. Momen yang paling konyol pun terjadi di sini. Upacara pemakaman pun dimulai. Said yang bertugas sebagai operator yang akan memutar video memorian Omi, namun yang Said tampilkan adalah video pribadinya. Tampak dalam video Said yang sedang memamerkan tubuh dengan gaya binaraga yang di belakangnya ada istrinya atau Bo yang sudah siap menunggu rudal Said mendarat di palungnya. Vibrator. Lisa sedikit memberikan pidatonya, lalu terdengar suara dering telepon yang mengakibatkan semua orang melihat ke kanan kiri. Ternyata itu bunyi teleponnya Said yang kita ketahui berada di dalam peti. Said coba memperbaiki situasi, namun dia malah memperkeruhnya dengan menjatuhkan peti mayatnya Omi. Gak kebayang sih betapa malunya istrinya Om Said ini. Om Black, lebat tingkah ya. Konyol sekali dia. Upacara pemakaman selesai dengan tidak berjalan lancar karena ulahnya Om Said seorang. Noah. Diketahui jika Noah adalah teman masa kecilnya Lisa, dia menawarkan pada Lisa dan kedua sahabatnya untuk berlibur di tempatnya. Noah sendiri tinggal di Pulau Ibiza yang terletak di negara Spanyol dan bekerja menyewakan villa di sana. Vibrator. Happy ending. Lanjut ke Said dan istrinya. Mereka membahas tentang kejadian memalukan yang dilakukan Said di upacara pemakaman tadi. Bo sangat malu dengan tingkah menyebalkan Said waktu itu, yang diketahui juga bahwa Said bukan kali pertama melakukan hal konyol yang memalukan dirinya dan Bo. Hingga pada akhirnya, Bo memutuskan untuk bercerai dengan Said. Oh, kasihan sekali. Karena perceraiannya, Said meminta izin kepada Jack untuk sementara waktu tinggal di rumahnya, yang diketahui juga jika Jack ini adalah adiknya Said. Said mandi yang ternyata kamar mandi itu adalah kamar mandi pribadinya Cindy dan Jack. Cindy bergegas masuk ke kamar mandi dengan tujuan mandi bersama suaminya. Alangkah kagetnya dia saat melihat jika itu bukan Jack, melainkan Said. Melihat ekspresinya Cindy sepertinya pokoknya mah. Tibalah ketiga atek girang di Ibiza. Mereka bergegas menurunkan kopernya. Lisa bertanya pada Kiki jika apa yang dibawa sehingga kopernya itu begitu berat. Kiki menjawab jika di dalamnya itu ada sebuah tongkat kebahagiaannya yang biasa kita sebut vibrator. Ulala. Saya tidak akan menjelaskan apa itu vibrator karena saya masih polos dan tidak tahu dan tidak paham tentang apa itu. Vibrator itu untuk apa dan untuk bagaimana memakainya. Jika ada yang tahu boleh menjelaskan di kolom komentar. Vibrator. Layaknya penyedia tempat pariwisata lainnya, Noah menjelaskan setiap sudut ruangan villa seperti kamar mandi, meja makan, kamar tidur, kolam renang, dan sebagainya kepada mereka.
Melihat ekspresi Noah dan Lisa, sepertinya mereka mempunyai rasa cinta sayang dan yang sudah pasti mempunyai rasa SAGNE. Vibrator. Zou ik zeker doen. Scan berpindah ke rumah sakit. Cindy yang ditemani Bo yang sedang memeriksa kehamilannya. Sebenarnya menjadi dokter kandungan itu adalah cita-cita saya sewaktu saya di kelas 4 SD. Karena menurut saya, dokter kandungan itu pekerjaan yang bisa membantu seorang ibu dalam perjuangan melahirkan kehidupan yang baru. Entah apa yang dilakukan si dokter diselangkakan Cindy dengan waktu yang begitu lama hingga Cindy terpaksa menanyakan apa yang dia lakukannya. Kemudian si dokter keluar sambil tertawa dengan ekspresi yang sangat menyebalkan. Tak selang berapa lama Jack datang dan sekaligus mengakhiri pemeriksaan si dokter. Dokter cabul. Pix melihat cerita ini. Kalau saya menikah nanti dan istri saya hamil, saya bakal nyari dokter kandungan seorang wanita. Pix palid, no debat, no kecot-kecot pokoknya. Kembali ke tiga sahabat, Angela memesan minuman dan si tukang minuman yang bernama Zapier menawarkan mojito dengan jeritan orgasme. Maaf, saya tidak bisa menjelaskan atau menyebut orgasme karena saya juga tidak tahu apa itu. Di tempat dan waktu yang sama, Noah datang lalu mengajak Lisa berdansa. Tralalalalalalala, lalalalalala. Noah dan Lisa berdansa sedangkan Angela dan Javier sedang menikmati minuman jeritan orgasme, dan untuk Ate Kiki, dia hanya terdiam dengan pemandangan yang menyebalkan oleh kedua sahabatnya itu. Sabar ya Mbak, saya juga tahu di posisi itu bagaimana dan rasanya itu tidak, pokoknya campur aduk antara kesel pokoknya mah. Wist je dat ik vroeger ontzettend verliefd op je was? Kembali ke rumah Jack. Terjadi pertengkaran antara Jack dan Cindy karena kehadiran Said. Tingkah menyebalkan Said membuat Cindy kesal dan meminta Jack untuk menyuruh Said pergi dari rumahnya. Malam pun tiba. Ini dia salah satu scan yang saya tunggu maksudnya. Lisa mendatangi Noah yang berada di kamarnya dan terjadilah simulasi bercocok tanam. Vibrator. Siang pun datang kembali. Said beserta anaknya berniat memberi kejutan kepada Bo di kantornya. Bukannya tersenyum, Bo malah semakin marah karena apa yang dilakukan Said sudah mempermalukannya. Diketahui juga ternyata Bo ini bekerja di salah satu IO di kotanya yang bertugas, ya IO kalian tahulah tugasnya apa. Kembali ke tiga sahabat si Ate girang ini, Kiki mengutarakan kekesalannya pada Angela dan Lisa. Kiki bilang jika mereka berdua tidak memikirkan dirinya yang kesepian. Untuk mengganti waktu kesepiannya Kiki, Angela dan Lisa mengajaknya untuk bermain banana boat, pisang boat. Cau. Setelahnya, mereka melihat Javier bersama seorang ibu-ibu. Mereka berpikir jika itu ibunya, tapi ternyata Javier adalah seorang gigolo. Melihat itu, Angela marah dan kecewa karena lelaki yang sudah membuatnya orgasme ternyata lelaki panggilan yang bertugas membuat wanita titik. Ayo apa coba? Pemandangan yang sangat menyejukkan bagi mata Jack. Jack dan Said yang sedang mengantar Cindy belanja peralatan bayi, tak disangka istri kedua Jack yang sedang hamil juga ada di sana. Jack panik dan meminta Said untuk mengalihkan perhatian kedua bumil itu, sedangkan Jack akan keluar dari tempat tersebut. Lisa memasuki tenda peramal untuk mengetahui gambaran hidupnya di masa depan. Peramal menjelaskan jika kehidupan Lisa di masa depan akan indah. Lisa bagaikan berada di persimpangan. Walau dikatakan kehidupan Lisa akan menemui kebahagiaan, Lisa juga harus berhati-hati karena jika salah memilih jalan dia akan kehilangan berlian dalam pencarian emasnya. Mungkin seperti ini maksudnya. Lisa sudah pasti akan mendapat kebahagiaan antara Jim dan Noah. Semuanya bisa membuat Lisa bahagia. Tapi di antara Jim dan Noah, Lisa harus bisa memilihnya. Pilihlah jika hati dan pikiran mengatakan hal yang sama, dan itu pun yang terjadi dalam dunia nyata. Jim mendatangi Lisa dengan tujuan untuk meminta maaf dan memperbaiki hubungannya. Namun Lisa tidak memberikan kesempatan kedua untuk Jim. Di waktu yang sama, Said curhat tentang hubungannya dengan Bo kepada Cindy. Cindy menyarankan agar Said harus tetap berusaha memperbaiki rumah tangganya demi anak-anaknya. Cindy juga menyarankan agar Said dan Bo berkonsultasi dengan psikolog tentang hubungannya. Lisa berjalan kaki sendirian karena mungkin dirasa jarak masih jauh dengan rumahnya dan cuaca juga masih panas. Lisa kemudian menelpon Jim untuk menjemputnya.
Saat Jim datang, Lisa menolak tawaran tumpangan dari Jim. Setelah banyak drama yang terjadi, karena emang wanita seperti itu ribet, akhirnya Lisa juga mau pergi bersama Jim. Dasar. Persis sih di dunia nyata juga kayak gitu. Rata-rata wanita memang seperti itu, harus selalu pakai drama dulu. Padahal apa susahnya tinggal bilang iya aja gitu ya. Nggak harus pakai Dan pada akhirnya mereka pun juga bercolok tanam. Dah enak macam mana lah. Vibrator. Jim mengantarkan Lisa pulang karena sudah mendapat apa yang dia inginkan. Setibanya di villa, Lisa mendapat kejutan dari Noah yang akan melamarnya. Kemudian datang Jim untuk mengantarkan tas Lisa yang tertinggal. Mungkin gak ya Lisa bakal melakukan hal yang sama dalam jangka waktu beberapa jam seperti yang dilakukannya tadi dengan Jim? Hebat juga. Pakai odol. Said dan Bo sedang berkonsultasi. Bo meminta Said agar sedikit peka juga berinisiatif memberikan kejutan tanpa harus disuruh terlebih dahulu. Zonder dat ze erom hoeft te vragen. En dat ik meer... Said yang sedang memikirkan mau memberikan kejutan apa. Kemudian Jack memberikan saran pada Said untuk mengirimkan foto Mr. P-nya pada Bo. Awalnya Said menolak saran Jack ini, tapi setelah berpikir dan Said sendiri sudah kebelet pengen pipis dalam daging, akhirnya Said menuruti saran Jack. Kacau gitu ya, kacau. Silahkan buat kalian yang mau mencoba sarannya Jack, siapa tahu berhasil. Namun lagi dan lagi Said melakukan hal ceroboh. Dia malah mengirimkan foto Mr. P-nya ke terapisnya. Dan parahnya lagi, dia mengirim foto itu lewat email, jadi susah kan untuk dihapusnya. Kacau emang. Vibrator. Tapi kocak ini filmnya. Recommended pokoknya buat kalian. Banyak ngakaknya. Jack dan Said sepakat untuk menyusup ke rumah terapisnya dan menghapus foto itu. Karena dirasa sangat memalukan jika sampai ketahuan. Ya iyalah anjir. Masa nggak? Di waktu yang sama, Kiki dan Angela sedang pesta di salah satu klub yang ditemani oleh beberapa penari stripis berkelamin jantan. Dan untuk Angela sendiri, Angela ditemani oleh Javier. Tak selang berapa lama, Angela seperti tidak nyaman lalu bergegas pergi meninggalkan Javier. Javier yang mengikuti Angela dan mencoba menjelaskan alasan dia menjadi gigolo. Tiada lain tiada bukan hanya untuk uang dan uang demi mengembangkan warungnya. Namun Angela masih dengan sikap yang sama karena terlanjur kecewa dengan pekerjaan Javier. Tibalah waktunya Mission Impossible, Said dan Jack untuk menghapus foto si Johnny dari laptop terapisnya. Tak selang berapa lama, terapisnya pulang bersama seorang temannya. Di luar rumah, Jack didatangi petugas patroli yang menanyakan tentang apa yang dilakukannya. Misi Said untuk menghapus foto si Johnny pun selesai. Tibalah waktu Said untuk pergi, namun tiba-tiba terdengar suara telepon yang ternyata itu telepon dari Vo. Karena suara itu juga membuat ibu terapis bangun mendatangi Said. Karena ulah Said ini akhirnya Bo yang tadinya sudah luluh sekarang menjadi merajuk lagi. Kacau emang ini. Said keluar untuk kabur dan saat yang bersamaan dan entah apa yang dipikirkan oleh Jack malah menceburi si polwan. Dan saya acungi jempol sampai ke kaki-kaki karena keberanian Jack itu. Karena ulahnya ini membuat Jack dan Said juga ditangkap oleh polisi tersebut. Anjay. Scan berpindah pada Noah yang sedang melamar Lisa namun ditolak dengan alasan jika Lisa masih mencintai Jim. Said dan Bo sedang berkonsultasi untuk meluruskan hal yang terjadi di malam itu. Terapisnya menunjukkan papsi Said dan bilang jika kasus Said ini adalah kasus terparah sekaligus terjancuk, hingga membuat terapisnya mundur dalam proses mediasi Said dan Bo. Bo sendiri hanya terdiam dengan ekspresi yang sangat malu dan bingung harus berkata apa tentang kelakuan Said. Vibrator. Kembali ke tiga atek girang yang sedang berkemas untuk kembali ke negara asalnya yaitu Belanda. Diketahui juga jika Jim ternyata seorang dokter kandungan yang sudah mendapat izin dari Ikatan Dokter Belanda yang siap meraba melihat dan memprediksi jalan keluar sang bayi. Max mendatangi rumah Bo dan Said untuk meminta maaf tentang apa yang dilakukannya waktu itu. Said memberikan jamuan kepada Max sepotong roti yang berisi udang yang ternyata Max sendiri alergi makanan hewan bercangkang yang pada akhirnya Max harus dilarikan ke rumah sakit.
Di waktu yang sama, Monica menelpon Jack dan memberitahunya jika Monica akan melahirkan dan meminta Jack segera menyusulnya ke rumah sakit. Di tempat lain, Cindy juga sepertinya akan melahirkan dan langsung dibawa ke rumah sakit oleh Lisa. Mereka pun berkumpul di rumah sakit yang sama. Jack meminta tolong pada Said agar Said mau menemani Monica sedangkan Jack akan menemui Cindy. Wah, pabelit, ribet, rudet. Tapi saya acungi jempol buat keberanian Said yang nyandung. Dung nyerarandung nyandung dung 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 dung. Mereka berkumpul di satu ruangan. Bo dan yang lain sangat kaget melihat Said masuk ke dalam ruangan bersama Monica. Begitupun Lisa yang sedikit kaget melihat profesi Jim sebenarnya. Bo bertanya tentang siapa ayah dari anak Monica, lalu Jack menjawab jika Said lah ayahnya. Sontak Said marah dan meminta Jack mengakui semua perbuatannya. Oké. Tak selang berapa lama bayi pun lahir. Karena melihat perjuangan Said dan kesungguhannya, Bo akhirnya memberikan kesempatan untuk Said kembali ke rumah dan menjalani rumah tangganya. Dan untuk Kiki atau si Ate Kiki sendiri, dia akan menikah dengan lelaki yang dia cintai. Dan untuk Angela, dia hidup bahagia dengan Javier. Dan Lisa sendiri, dia pergi ke sebuah pulau yang dimana Jim sendiri mengikutinya untuk. Sedangkan Lisa akan melanjutkan tur ke beberapa negara yang tanpa diketahui Lisa juga, Jim ternyata ikut menyusulnya. Dan film pun tamat.